Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasy syirka la dzulmun adzim. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah Jumu'ah yang berbahagia, pertama-tama marilah puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, khususnya nikmat iman dan Islam, hingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan, menegakkan kewajiban kita ibadah salat Jumu'ah berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang senantiasa mengikutinya. Dan tak lupa khatib berwasiat pada diri khatib sendiri juga kepada hadirin sekalian untuk marilah senantiasa kita berusaha menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, hadirin jamaah Jumu'ah yang berbahagia, di bulan Oktober kemarin yang baru saja berlalu, ternyata kita masih mendapati berita terkait maraknya aksi tawuran, baik yang dilakukan oleh para pelajar kita juga bahkan oleh masyarakat. Jadi tawuran antar pelajar juga tawuran antar anggota masyarakat. Bahkan baru saja di bulan September kemarin, di akhir September, kita juga mendapati berita yang sangat menyedihkan, yaitu bahwasanya telah ditemukan 7 mayat pelajar yang ditemukannya itu di Kali Bekasi, yang memang setelah ditelusuri mereka adalah para pelajar yang melarikan diri dari razia polisi karena mereka digerebek karena dicurigai akan melakukan tawuran. Artinya tawuran itu memang sudah memakan korban yang banyak sekali, wabil khusus di kalangan para anak-anak kita, para pelajar kita. Hadirin jamaah Jumu'ah yang berbahagia, kalau kita merujuk ke data tawuran di Jabodetabek, maka puncak eskalasi tawuran itu biasanya memang terjadi, yang paling puncak itu biasanya di bulan Juni dan Juli, yaitu ketika anak-anak kita, para pelajar kita itu sedang libur sekolah. Jadi liburan sekolah, khususnya liburan kenaikan kelas, itu liburnya panjang. Nah, disitulah biasanya eskalasi tawuran itu memuncak. Tentu tidak hanya di situ, nanti kita lihat grafiknya itu di setiap liburan. Kalau puncaknya banget tadi itu adalah di liburan kenaikan sekolah, tapi di liburan semester juga tinggi. Jadi kalau tadi kan Juni Juli gitu ya, kalau di liburan semester itu kan perkiraannya Desember Januari antara itu ya, itu juga tinggi.
Dan kalau September kemarin yang kasus di Kali Bekasi itu yang 7 wafat itu kan di bulan September akhir, jadi perkiraan itu adalah terjadi di liburan tengah semester. Nah, artinya kita dapat data bahwa tawuran itu memang biasanya terjadi di saat anak-anak kita libur sekolah. Nah, kalau dari segi wilayah, maka memang Bekasi dan kalau Jakarta itu adalah Jakarta Timur, wilayah kita ini memang menjadi juaranya untuk kasus tawuran itu. Nah, hadirin jemaah yang berbahagia, jadi dari kasus di Kali Bekasi itu, kemudian data-data yang kita dapat terkait dengan eskalasi puncak tawuran, ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua. Nah, lebih dari itu, masih terkait dengan tawuran, kita juga perlu perhatikan beberapa data penting, yaitu bahwa setelah ditelusuri kenapa anak-anak kita itu gemar tawuran, itu ternyata salah satu faktor utamanya adalah faktor gagah-gagahan dan mengikuti kakak kelas, mengikuti senior. Jadi rupanya arahan, anjuran dan bimbingan seniornya yang celakanya ini anjuran yang tidak baik gitu ya, itu ternyata lebih mereka ikuti, sehingga yang mereka asal ikut-ikutan saja, dibimbing oleh seniornya untuk diajak tawuran dan seterusnya. Nah, di samping itu, di samping mengikuti senior tadi, bahwa mereka ikut tawuran itu juga dalam rangka menunjukkan bahwa mereka itu gagah, bahwa mereka itu laki-laki, bahwa mereka itu jantan, mereka itu berani. Nah, ini adalah beberapa hal, paling tidak ada 4 poin tadi yang khotib sampaikan terkait dengan data dan fakta tawuran di masyarakat kita, khususnya yang dilakukan oleh para pelajar kita. Nah, hadirin jemaah yang berbahagia, kalau kita analisis satu persatu dari 4 fenomena tadi itu, maka yang pertama adalah kita lihat bahwa anak-anak tadi, 7 anak kita, 7 pelajar kita yang wafat di kali tadi itu, tenggelam karena menghindari razia tawuran dari Bapak polisi. Nah, itu kan peristiwanya itu terjadi tengah malam. Jadi diperkirakan tuh memang dari data yang kita baca itu sekitar jam 2, jam 3 mereka itu di razia. Seketika itu maka mereka kemudian lari, menghindar, cuman celakanya mereka malah kemudian celaka di kali itu, di sungai itu. Nah, kita lihat kalau itu terjadi di jam 2, artinya pada saat itu, pada jam 2 tengah malam itu atau jam 2 dini hari itu, mereka sedang berada di luar rumah, sedang berada di, ya sebut saja di pinggir sungai gitu ya, di pinggir kali, atau ya sebut saja lagi di hutan gitu. Sementara seharusnya mereka itu di jam itu harusnya kan mereka beristirahat bersama keluarga di rumah mereka, di tempat yang paling aman, di tempat yang paling baik. Akan tapi ternyata mereka tidak ada di rumah dan tidak sedang beristirahat, tapi sedang berada di tempat yang tidak jelas dan sedang berkeliaran untuk tujuan-tujuan yang juga tidak jelas dan kurang baik. Nah, begitu juga yang kedua, ketika kita mendapati fakta bahwa eskalasi tawuran itu terjadi di saat libur sekolah, itu menunjukkan bahwa di satu sisi sekolah-sekolah kita bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk membimbing, mendidik, menjaga anak-anak kita, sehingga di saat aktif sekolah, mereka sekolah, ya mereka relatif lebih tertib. Kan tapi ternyata ketika libur sekolah, mereka kembali ke rumah. Nah, ternyata memang sepertinya kondisi di rumah itu tidak cukup mendukung untuk membimbing, mendidik mereka, sehingga akhirnya mereka lebih senang berada di luar untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lepas dari kendali orang tua. Nah, hadirin jemaah yang berbahagia, itu yang kedua. Nah, yang ketiga kalau kita analisis selanjutnya adalah bahwa ternyata ketika mereka tawuran tadi itu kan lebih karena mereka mengikuti arahan senior. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh senior mereka yang celakanya
itu adalah anjuran-anjuran yang buruk, itu ternyata mereka ikuti. Oleh karena itu maka kita juga perlu mempertanyakan kemudian lantas di rumah mereka bagaimana? Anjuran orang tua seperti apa? Sehingga akhirnya mereka lebih suka mengikuti anjuran para seniornya. Nah yang keempat, hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, yaitu bahwa mereka tadi itu ikut tawuran kan dalam rangka menunjukkan kalau mereka itu berani, kalau mereka itu gagah, mereka itu jantan, dan seterusnya. Nah dalam konteks ini hadirin jemaah-jemaah, apakah benar mereka dengan tawuran itu maka itu menunjukkan mereka itu gagah dan laki-laki, jantan dan seterusnya? Maka kita bisa berkaca kepada kaidah kalau dalam bahasa Arab itu ada satu kaidah dalam sastra Arab ya. Ada kaidah yang menyatakan seperti ini. Kullu jam'in muannas. Jadi setiap yang jamak, setiap yang banyak, setiap yang gerombolan itu adalah muannas. Muannas itu perempuan. Kalau dalam bahasa itu kan bahasa Arab maupun bahasa Inggris itu kan ada kata itu ada yang dikategorikan sebagai kata yang menunjukkan laki-laki dan kata yang menunjukkan perempuan. Ada mudzakkar, ada muannas. Kalau bahasa Inggris itu ada maskulin, ada feminin, ada masculine, ada feminine. Nah, seperti itu. Maka kalau kita lihat dalam bahasa Arab tadi itu, kaidah yang mengatakan bahwa kullu jam'in muannas, setiap yang jamak, setiap yang gerombolan, setiap yang banyak itu adalah perempuan. Nah, oleh karena itu maka kita bisa simpulkan bahwa anak-anak kita yang merasa jago, merasa jantan, merasa laki-laki dengan tawuran, maka sejatinya mereka telah salah mengambil metode untuk menjadi jantan, untuk menjadi laki-laki. Karena justru dengan tawuran, dengan gerombolan, dengan keroyokan, dengan banyak-banyakan itu justru menunjukkan bahwa mereka itu bukan laki-laki, tapi justru adalah perempuan, mereka itu adalah banci dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hadirin jemaah yang berbahagia. Dari 4 data dan setelah kita analisis tadi itu, kita dapatkan kesimpulan yang pertama adalah bahwa bahwa peran keluarga, ibu dan bapak dan orang tua yang lain yang ada di keluarga itu ternyata perannya sudah mulai terkikis. Perannya tidak lagi sentral. Perannya memang sudah digantikan oleh sekolah. Tadi dinyatakan, ditunjukkan bahwa sekolah bisa mengendalikan anak-anak ketika jam sekolah, ketika waktu sekolah mereka tertib. Tapi ternyata ketika mereka libur, maka libur pula aktivitas sekolah, libur pula pengawasan guru kepada mereka dan kembali kepada keluarga, dan ternyata apa yang terjadi, mereka tawuran. Nah, itu menunjukkan bahwa ya fungsi keluarga sepertinya memang berkurang. Nah, begitu juga tadi ketika senior lebih diikuti, itu juga menunjukkan bahwa peran orang tua juga tidak signifikan. Lebih signifikan peran senior tadi itu. Nah, di samping itu tadi ketika anak-anak yang jam 2 tengah malam itu sedang berkeliaran di luar rumah, itu juga menunjukkan bahwa di rumah tidak nyaman bagi mereka, tidak cukup baik bagi mereka, mereka tidak merasa nyaman, tidak merasa enak berada di rumah, sehingga mereka lebih senang untuk kemudian berkeliaran di tengah malam itu. Nah, di samping itu juga tadi bahwa ada anggapan yang salah dari anak-anak kita bahwa dengan gerombolan, keroyokan, tawuran itu mereka jantan, maka sejatinya tentu tidak. Itu justru menunjukkan bahwa mereka adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang pengecut, banci dan seterusnya. Nah, oleh karena itu hadirin jemaah yang berbahagia, dari kesimpulan tadi maka sudah selayaknya kita introspeksi terkait dengan fungsi keluarga. Dan kita semua insya Allah yang hadir di sini mayoritas adalah para bapak, para kakek. Nah, oleh karena itu sudah waktunya kita mengevaluasi ini, memperbaiki ini. Dan kalau memang alhamdulillah di keluarga kita sudah cukup baik, maka alangkah baiknya kemudian kita tularkan kepada keluarga-keluarga yang lain di sekitar kita. Nah, hadirin, terkait dengan ini, terkait dengan pentingnya pendidikan, arahan, bimbingan dari keluarga, dari orang tua kepada anak, maka kita bisa merujuk kepada Al-Quran. Kalau kita runut dalam Al-Quran, setidaknya ada 17 kali dialog atau 17 kali Al-Quran merekam momen dialog antara orang tua dengan anak.
17 kali itu jumlah yang cukup besar. Nah, oleh karena itu menunjukkan bahwa dialog antara orang tua dengan anak itu sangat penting. Karena apa? Di dalam kaidah tafsir itu ada kaidah menyatakan al-ihtimam bil asya ala qadri ihtimamil Qur'an biha. Pentingnya sesuatu itu bergantung kepada bagaimana Al-Qur'an menganggapnya penting. Nah, ketika Al-Qur'an merekam 17 kali dialog antara orang tua dengan anak, dan 17 kali itu jumlah yang cukup banyak, oleh karena itu maka kita bisa simpulkan bahwa dialog antara orang tua dengan anak itu adalah hal yang sangat penting, dan oleh karena itu ditegaskan dalam Al-Quran sampai 17 kali. Nah, ternyata di antara 17 kali dialog itu 14 kalinya itu adalah dialog antara ayah dengan anak. Kemudian 2 kali itu adalah dialog ibu dengan anak, dan yang 1 kali adalah dialog antara ibu bapak dengan anak. Artinya dari 17 kali itu 14 kalinya jadi didominasi oleh dialog antara ayah dengan anak. Bukan oleh ibu dengan anak, tapi justru oleh ayah dengan anak, karena ayah dengan anak tadi itu dialognya sampai 14 kali, sementara ibu dengan anak hanya 2 kali. Nah, berbagai dialog tadi itu nanti tersebar di banyak surat dalam Al-Quran. Di surat Yusuf itu yang paling banyak. Nanti kita juga ketemu di surat As-Saffat antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail misalnya. Nanti juga kita ketemu di surat Al-Baqarah antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Juga nanti kita ketemu di surat Luqman, nasihat Luqman kepada anak-anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang di situ kita dapatkan data bahwa mayoritas dialog itu dilakukan oleh bapak dengan anak. Nah, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jadi kesimpulannya dialog antara orang tua dengan anak amat penting. Dan mestinya dengan adanya dialog itu di situ akan ada pengarahan, bimbingan dan seterusnya sehingga kondisi-kondisi sosial kemasyarakatan kita yang menimpa anak-anak kita, pelajar kita itu mestinya bisa dihindari, bisa dicegah. Nah, bahwasanya ternyata kondisi sosial masyarakat kita, kondisi realnya ternyata seperti tadi itu yang kita gambarkan di awal, itu menunjukkan bahwa dialog itu pasti kurang, pasti tidak dilakukan dengan maksimal. Nah, oleh karena itu maka ini menjadi introspeksi untuk kita semua untuk lebih memperbanyak dialog, obrolan dari hati ke hati antara bapak dengan anak khususnya, dan juga antara bapak ibu dengan anak. Nah, adapun kenapa kemudian dialog antara bapak dengan anak itu ternyata lebih banyak. Nah, kita bisa kaitkan dengan fenomena yang keempat tadi, yaitu terkait dengan bahwa anak-anak itu kenapa mereka tawuran, itu kan mereka merasa dengan tawuran itu mereka gagah, laki-laki. Nah, maka sementara tadi kalau kita lihat dalam kaidah bahasa Arab, keroyokan, tawuran, gerombolan itu justru menunjukkan itu perempuan. Oleh karena itu maka khotib patut curiga bahwa relasi, interaksi antara bapak dengan anak, wabil khusus bapak daripada anak-anak yang pada ikut tawuran tadi itu pasti kurang, hampir dapat dipastikan kurang. Karena apa? Karena jiwa kejantanan, jiwa kelaki-lakian itu hilang dari dalam jiwa si anak tadi, sehingga mereka kemudian mencari bentuk kejantanan itu seperti apa, dan mereka tersesat karena mereka melakukannya dengan cara tawuran. Sementara semestinya kalau mereka ingin menjadi laki-laki, ingin menjadi jantan, ingin menjadi hebat, ingin menjadi ya yang pahlawan dan seterusnya, menjadi hero, harusnya mereka melihat kepada bapaknya. Karena bapaknya lah yang laki-laki ada di rumah itu, dan bapaknya lah yang mestinya menjadi figur tentang kelaki-lakian bagi anak-anak tadi itu. Tapi ternyata mereka kemudian justru melakukan tawuran. Ini menunjukkan pasti pada dalam diri anak-anak tadi itu tidak tertanam jiwa kelaki-lakian, yang mana jiwa kelaki-lakian tadi itu memang hanya bisa ditanamkan oleh sang bapak, bukan oleh sang ibu. Nah, oleh karena itu hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, kita ini sebagai kepala keluarga memang punya kewajiban bekerja, mencari nafkah. Dari pagi kita berangkat, mungkin sampai maghrib baru pulang, atau bahkan sampai isya, atau bahkan lebih malam daripada itu. Ya, itu memang kewajiban kita, harus kita tunaikan. Kalau tidak berbahaya, karena itu wajib, dosa kalau kita tidak laksanakan. Akan tetapi tentu kewajiban kita tidak hanya semata-mata mencari nafkah,
mencari rezeki untuk mencukupi sandang pangan papannya saja dari istri dan anak-anak kita itu, tapi kita juga punya kewajiban untuk membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak kita tadi itu. Sementara jelas tadi dalam Al-Quran, dialog antara orang tua, khususnya bapak dengan anak itu 14 kali. Jauh lebih banyak dibanding dialog antara ibu dengan anaknya. Nah, oleh karena itu, ini jadi introspeksi sekali lagi bagi kita semua untuk lebih memperbanyak hubungan, memperbanyak obrolan, dialog kita dengan anak-anak kita. Karena memang hadirin, kalau kita lihat realitas di pendidikan kita pun, sekilas ya kita perhatikan bahwa sepertinya memang anak-anak kita itu lebih banyak bertemu dengan perempuan sejak mereka kecil. Ketika mereka baru lahir, bayi, mereka lebih banyak bersama ibunya, ngobrol dengan ibunya. Kita sibuk bekerja. Nah, oleh karena itu di situ kita harus masuk. Setelah mereka kemudian masuk usia sekolah, masuk PAUD, masuk TK, mereka juga bertemu dengan guru-guru yang juga perempuan. Mayoritas guru PAUD itu perempuan, ada yang laki-laki tapi jarang. Seolah-olah sudah menjadi konvensi kalau guru TK, guru PAUD itu harus perempuan. Kemudian ketika mereka masuk ke tingkat SD, sekolah dasar, mayoritas guru juga sepertinya perempuan. SMP pun begitu, SMA pun seperti itu. Nah, oleh karena itu sepertinya pendidikan kita pun sepertinya memang terarah ke sana. Dan itu dibuktikan ya, sejak kecil memang mereka lebih banyak bertemu dengan perempuan. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai bapak punya tugas memasukkan jiwa kelaki-lakian, jiwa tanggung jawab, jiwa kepahlawanan, dalam jangka panjang nantinya yang bisa menanamkan semangat jihad fisabilillah kepada anak-anak kita, ya tentu kita, laki-laki, orang tuanya, bapaknya. Siapa yang akan mengajak mereka berjuang? Kalau suatu saat misalnya, ya naudzubillah min dzalik, terjadi perang besar lagi misalnya, ada orang-orang tertentu, pihak tertentu yang ingin menjajah kita kembali misalnya, maka siapa yang akan melawan mereka? Yang melawan penjajah kafir itu, kalau bukan anak kita yang laki-laki. Nah, kalau sejak kecil mereka sudah dididik oleh perempuan misalnya, dan tidak ada diimbangi dengan pendidikan dari bapaknya, dari laki-laki, mungkin akan sulit kita mengajak mereka untuk berjihad, untuk berjuang, mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan negara kita ini dari ancaman-ancaman, jajahan-jajahan dari pihak lain. Nah, oleh karena itu hadirin jemaah yang berbahagia, berawal dari fenomena tawuran tadi itu, maka marilah kita kemudian mengintrospeksi kepada peran kita sebagai bapak, sebagai orang tua, termasuk sebagai kakek, terhadap pendidikan anak-anak kita. Sudahkah kita laksanakan dengan maksimal, dengan baik, atau jangan-jangan juga kurang? Yang pasti data dan fakta yang kita deskripsikan di awal tadi menunjukkan bahwa peran orang tua, khususnya peran bapak, itu memang kurang. Oleh karena itu marilah sekali lagi khotib mengajak pada diri khotib sendiri juga kepada hadirin sekalian, mari kita tingkatkan peran itu agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang seimbang, pendidikan yang baik sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, hikmah daripada Al-Quran. Dengan begitu maka insya Allah kita akan mendapatkan generasi-generasi penerus yang baik, generasi penerus yang Islam, yang Muslim, yang mukmin, yang beriman, dan siap bertanggung jawab, siap berjihad jika suatu saat diperlukan, dan seterusnya, dan itu semua akan menjadi kebaikan juga untuk kita, karena tentu kita berharap memiliki generasi yang soleh, yang mana generasi soleh ini juga yang nanti akan membantu kita di akhirat nanti, menyelamatkan kita di akhirat nanti dari berbagai macam kekurangan, dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan doa mereka, pertolongan mereka juga, insya Allah Allah akan berikan kepada kita keselamatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'amillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah bersama-sama kita mohon kepada Allah, mohon agar kita diberi petunjuk jalan yang benar, petunjuk jalan yang baik, dan kita juga mohon kepada Allah agar Allah berkenan memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat mengikuti jalan yang benar itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.